Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai tentang substansi genetika ya yang berupa kromosom, gen, dan alel. Nah, materi selanjutnya ini itu membahas tentang sintesis protein, di mana di dalam sintesis protein itu terdapat DNA dan RNA. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kepada anak-anak Bapak simaklah video berikut ini. Kita sekarang masuk ke sintesis protein. Sintesis protein itu membutuhkan bahannya DNA dan RNA. Nah, pertama kalian harus tahu dulu bedanya. Apa sih bedanya antara DNA dengan RNA? Nih kita lihat ya. Sebelum masuk ke tabel, kita lihat dulu gambar nih. Kalau RNA itu untainya cuma satu, ya, untai tunggal atau single strand. Kalau DNA untainya ganda, kemudian berpilin sehingga disebut double helix. Kemudian ini yang kotaknya lebih besar sendiri ini ya. Jadi bedanya lagi, kalau RNA itu nggak ada timin, yang ada adalah U atau urasil. Yuk kita lihat letaknya dulu perbedaan DNA dan RNA. Kalau DNA letaknya di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Jadi mitokondria dan kloroplas adalah dua organel yang memiliki DNA-nya sendiri. Selain di DNA, selain di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, DNA tidak ada lagi ya di mana-mana ya. Tapi beda dengan RNA, kalau RNA selain nukleus, mitokondria, dan kloroplas, ternyata RNA juga ada di sitoplasma dan di ribosom. Kenapa? Karena nanti sintesis protein terjadinya di sitoplasma juga. Dibentuknya di nukleus, kemudian nanti si RNA akan keluar menuju sitoplasma, kemudian akan ditranslate atau ditranslasi oleh ribosom. Kemudian strukturnya. Kalau DNA seperti yang tadi udah sering kakak ulang-ulang, rantainya adalah untai ganda, terus dia rantainya panjang ya, rantainya panjang kalau DNA. Kalau RNA rantainya pendek, untainya tunggal. Kenapa RNA rantainya pendek? Karena RNA ini nanti akan dibentuk dalam bentuk fragmen-fragmen aja, potongan-potongan fragmen kecil yang dibentuk dengan menjiplak DNA. Ya, nanti kita lihat setelah ini. Kemudian kalau DNA gulanya sesuai namanya ya, DNA, deoksiribosa nucleic acid, asam nukleat deoksiribosa. Gulanya adalah deoksiribosa. Kalau RNA, ribosa nucleic acid, asam nukleat ribosa. Jadi gulanya gula ribosa ya. Basa nitrogen. Kalau DNA basa nitrogennya AGTS, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kalau RNA AGUS, Agus, adenin, guanin, urasil, dan sitosin ya. Ini yang berbeda ya antara RNA sama DNA. Kemudian kalau DNA kadarnya tetap. Kenapa tetap? Karena itu membawa sifat ya. Sejak kita lahir sampai gede, sifat kita dibawa oleh DNA yang kemudian akan menyusun gen-gen kita. Jadi nggak akan berubah kadarnya segitu-gitu aja, tidak akan berubah-ubah. Sementara kalau RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sintesis protein. Karena RNA adalah pelaku atau pelaksana sintesis protein ya. Fungsinya, kalau DNA membawa materi genetika dan juga dia sebagai jiplakan, maka dia juga mengatur proses sintesis protein. Kalau RNA hanya melaksanakan sintesis protein saja. Itu bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat yuk proses sintesis protein. Sintesis protein terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap yang pertama yaitu transkripsi terjadi di dalam nukleus. Kenapa terjadi di nukleus? Karena membutuhkan DNA sebagai jiplakan. Hasilnya, dari namanya kan transkrip. Transkrip itu kan berarti cetakan ya. Jadi transkrip itu adalah proses mencetak, membentuk rantai messenger RNA ya, mRNA. RNA itu bahasa Indonesianya RNA duta. Messenger duta ya. Kemudian dia membawa apa? Messenger itu kan pembawa, duta itu kan pembawa ya. Dia membawa apa sih? Si mRNA atau RNA itu membawa kode-kode yang namanya kodon. Kodon ini nanti yang akan diterjemahkan menjadi asam amino ya. Nah, kodon ini dibuat dengan menjiplak rantai DNA sense. DNA sense disebut juga dengan rantai kodogen. Gambarnya seperti ini nih. Ini kan yang biru muda dan biru tua ini adalah si double helix DNA. Nanti double helix DNA-nya ini akan dibuka, ikatan hidrogennya dibuka oleh enzim namanya enzim helikase. Nah, kalau udah kebuka, masuklah ada yang namanya template dan enzim RNA polimerase, sehingga nanti terbentuklah nih yang kuning ini nih. Si kuning ini adalah rantai mRNA yang dibentuk dengan menjiplak
basa-basa di DNA Sense. Nanti setelah ini kita lihat videonya supaya lebih jelas ya. Nah, kemudian nanti mRNA yang sudah terbentuk di transkripsi akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap translasi yang terjadi di sitoplasma. Jadi kan tadi si mRNA-nya dibentuk di dalam inti sel, di nukleus. Setelah selesai nih, si kuning ini, kita lihat ya, si kuning inilah si mRNA-nya. Si mRNA atau RNA-D inilah yang akan keluar menuju sitoplasma. Dia keluar lewat membran inti menuju sitoplasma untuk melaksanakan proses translasi. Translasi dari kata translate berarti menerjemahkan kodon-kodon. Kodon itu adalah triple basa. Ya, basa-basa nitrogen 33 itu namanya satu kodon. Satu kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino oleh siapa? Oleh ribosom. Jadi gambar ini nih, gambar yang ini nih. Ini yang merah ini, rantai merah ini ceritanya adalah mRNA-nya. Nanti akan disamperin sama ribosom. Ribosom yang di bawah ini subunit kecil, yang ini subunit besar. Proses translasi akan dimulai kalau ribosom bertemu sama start codon. Ya, start codon itu adalah AUG, sudah pasti. Ya, jadi kodon istimewa itu ada 4. Start codon adalah AUG. Ribosom baru akan memulai translasi setelah ribosom bertemu dengan AUG, si start codon. Baru nanti ribosomnya datang yang subunit besar, terus langsung si mRNA-nya diapit oleh ribosom yang 2 tadi. Terus ribosomnya jalan, di-scan satu persatu kodon-kodonnya, terus nanti dipanggil nih RNA-T datang, RNA-T membawa asam amino satu persatu datang, nanti ngumpul nih. Ya kan? Nah, ini asam amino nih yang warna-warni ini, hijau, ungu, hijau, pink. Nah, ini adalah asam amino yang berkumpul. Setelah kemudian si ribosom bertemu dengan salah satu dari 3 ini nih, ini adalah stop codon ya. UAA, UAG, sama UGA ini adalah stop codon. Salah satu ketemu sama ribosom berhenti melakukan translasi. Gitu ya. Jadi ketika ribosom ketemu sama start codon namanya adalah inisiasi. Kemudian ketika ribosom berjalan di sepanjang rantai mRNA kayak di scan gitu, itu namanya adalah elongasi. Kemudian ketika ribosom bertemu dengan stop codon lalu si translasinya berhenti, itu namanya adalah terminasi. Ya, nah ini tabelnya selalu ada kalau misalkan kalian disuruh menerjemahkan menjadi asam amino di soal, pasti dibekali dengan tabel ini ya, tabel-tabel kodon yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, nanti supaya lebih jelas setelah ini kalian akan lihat video yang bisa menjelaskan proses transkripsi dan translasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti setelah ini videonya kalau kalian rasa terlalu cepat, kalian bisa pakai playback speed ya, diatur. Playback speed itu ada di titik 3 di kanan atas video. Kalian bisa atur mau cepat mau lambat, itu bisa. Oke adik-adik, silakan disimak videonya. Tahap sintesis protein yang pertama adalah transkripsi yang terjadi di nukleus karena memanfaatkan DNA sebagai cetakan. Ikatan DNA dibuka dengan enzim helikase sehingga terbentuk 2 untai DNA yaitu DNA sense dan antisense. Kemudian datanglah enzim RNA polimerase yang akan menjiplak basa di DNA sense sehingga terbentuk RNA duta atau mRNA. mRNA terbentuk dengan mengubah basa-basa DNA A menjadi U, T menjadi A, G menjadi S, dan S menjadi G. Sehingga pada hasil akhir transkripsi adalah mRNA atau RNA-D yang membawa kodon-kodon, kemudian DNA disatukan kembali oleh enzim ligase. Tahap yang kedua yaitu translasi, yaitu proses penerjemahan kodon atau triplet basa yang ada di RNA-D menjadi asam amino, dilakukan oleh ribosom di sitoplasma. Ribosom subunit besar dan kecil akan bersatu, kemudian terjadi tahap pertama yaitu inisiasi di mana ribosom bertemu dengan start codon. Lanjutkan pada tahap kedua yaitu elongasi di mana ribosom menerjemahkan kodon satu persatu. Tahap terakhir yaitu terminasi di mana ribosom bertemu dengan stop codon. Kemudian ribosom subunit besar dan kecil kembali terpisah, hasil akhirnya adalah polipeptida. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah menyimak video dari awal sampai terakhir. Bapak harap semoga anak-anak Bapak memahami materi kita hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.